Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainun Komalasari, semester 5 dari kelas C, program studi Teknik Elektromedis, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas matkul mikroprosesor tentang dasar komunikasi serial Arduino. Nanti saya akan menjelaskan ada beberapa percobaan, yaitu kita lanjut saja ya untuk percobaan yang pertama, yaitu tentang membuat timer counting down sederhana dengan fungsi delay skematik. Nah, di sini saya sudah buat rangkaiannya, begitu juga dengan codingnya. Di sini terdapat komponennya yaitu Arduino Uno, LCD, resistor dengan nilai 330 ohm, dan potensiometer. Langsung saja kita membahas codingnya, yaitu pertama di sini terdapat include liquid crystal.h, yaitu untuk LCD-nya. Kemudian liquid crystal LCD 2, 7, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah pin yang akan digunakan pada Arduino yang kemudian akan disambungkan pada LCD. Kemudian INT, detik sama dengan 0, menit sama dengan 1, yaitu tipe data yang akan digunakan, detik sama dengan 0 dan menit sama dengan 1. Kemudian boolean, kondisi, yaitu dalam kondisi high. Nah, kemudian di sini ada void stop, di mana void stop merupakan program yang bisa hanya dijalankan satu kali dalam pemrograman rangkaian ini. Nah, kemudian terdapat LCD.begin 16.2 dengan artinya sesuai dengan tipe LCD yaitu 16 kali 2. Kemudian serial.begin 38.400 yaitu serial monitor untuk LCD. Kemudian LCD.print yaitu terdapat titik 2. Di sini yang dimaksud adalah kita dapat mengisi pada bagian ini teks sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya menulis nama saya sendiri, Mainun Komala, yang kemudian akan ditampilkan pada layar LCD nanti saat disimulasikan. Kemudian di sini terdapat lagi void loop, yang dimana void loop adalah program yang bisa dijalankan berulang-ulang dan terus-menerus. Programnya akan terus berlanjut. Programnya akan terus berlanjut sampai kita menekan tombol stop pada start simulation. Nah, kemudian kita bahas LCD.setCursor. Ini maksud adalah untuk menunjukkan penyimpanan, yaitu kolom 0 dan baris ke-1. Kemudian LCD print menit untuk menunjukkan menit pada LCD. Kemudian LCD set cursor yaitu kolom ketiga baris ke-1, dan LCD dot print detik yaitu untuk menunjukkan detik dengan delay 1000 milisecond. Nah, kemudian di sini ada fungsi if, yang dimana jika menit sama dengan 0 and detik sama dengan 0, maka kondisi yang akan dihasilkan yaitu low jika kondisi sama dengan high. Kemudian jika detik sama dengan 0, kemudian menit minus minus, dan detik minus minus. Nah, jika detik kurang dari 0 dan menit lebih dari 0, nah kemudian di sini ada detik
yaitu detik sama dengan 59 detik. Yang dimaksud adalah nanti program akan dijalankan sesuai dengan detik yang tertera di sini, yaitu 59 detik, yaitu akan dimulai dari detik 59 dan akan terus menurun terus menerus sebelum programnya di stop. Nah, di sini kita akan start simulation kan programnya atau rangkaiannya untuk melihat. Nah, di sini terdapat nama saya, yaitu seperti yang saya bilang di void stop, yaitu LCD print. Kemudian di bawahnya yaitu detik sesuai dengan pada void loop. Sesuai kan? Nah, seperti itulah pada percobaan 1. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua. Di sini percobaan 2 rangkaiannya sama seperti percobaan 1, masih menggunakan komponen yang sama. Langsung saja kita bahas untuk codingannya. Di sini sama seperti percobaan 1, yaitu ada include liquid crystal.h, itu untuk LCD-nya. Kemudian liquid crystal LCD dengan nomor pin 2, 7, 3, 4, 5, dan 6. Di sini untuk menunjukkan pin berapa saja yang akan digunakan pada Arduino Uno. Kemudian boolean kondisi, yaitu dalam kondisi low. Kemudian string text, yaitu untuk teks. Kemudian di sini ada void stop, yang dimana void stop merupakan program yang hanya bisa dijalankan satu kali dan tidak bisa diulang. Kemudian di void stop ada lcd.begin, yaitu dengan karakter 16 kali 2 untuk LCD-nya. Kemudian serial.begin, yaitu 38.400 untuk serial monitor. Kemudian ada lcd.print, yaitu titik 2 atas ya. Di sini kata-katanya terserah mau diisi apa aja. Di sini saya isi dengan nama saya seperti pada praktikum pertama atau percobaan pertama, yang nanti akan ditampilkan pada layar LCD. Kemudian di bawahnya ada void loop, yang dimana void loop adalah program yang bisa dijalankan berulang-ulang atau berkali-kali dan akan berhenti apabila simulasinya dihentikan atau di stop. Di sini ada if, fungsi if, yaitu serial.available buka tutup kurung tanda seru sama dengan 0. Di sini untuk menunjukkan nilai ya. Kemudian char buff sama dengan serial dot read. Kemudian ada if dalam kurung buff sama dengan tanda petik 1 dan tanda petik. Kemudian text sama dengan tanda petik 2. Di sini kondisinya dalam keadaan high, kondisi sama dengan high. Kemudian ada fungsi if lagi, yaitu jika dalam kurung buff tanda seru sama dengan tanda petik 1 garis miring tanda petik 1 dan buff tanda seru sama dengan tanda petik 1 dan tanda petik 1. Kemudian ada text sama dengan text plus buff. Nah, di sini yang dimaksud dengan text plus buff yaitu itu untuk menunjukkan teks dan buff sebagai penerima. Nah, kemudian ada if buff sama dengan tanda petik 1 garis miring tanda petik 1 dan kondisi
Di sini kondisinya dalam keadaan high ya. Nah, kemudian di sini ada LCD dot clear, yaitu untuk membersihkan karakter apa saja yang ada pada layar LCD. Kemudian LCD dot set cursor, yaitu kolom 0 dan baris ke 1. Selanjutnya LCD dot print dalam kurung teks dengan delay 250 milisecond dengan kondisi sama dengan low. Nah, di sini untuk katanya kita bisa ganti ya. Coba kita simulasikan terlebih dahulu. Teman-teman, nanti nama saya akan tertampil di sini. Nah, nama saya bisa diganti apabila saya mengetikkan teks pada serial monitor yang ada di bawah ini. Ketik apa saja yang kita inginkan, kemudian nanti kita send pada tombol sebelah sini, kemudian akan langsung berubah menjadi yang sesuai kita ketikkan pada serial monitor. Kira-kira seperti ini pada percobaan kedua. Semoga difahami. Di sini berbeda dari rangkaian percobaan 1 dan percobaan 2, di mana di sini ada tambahan push button. Oke. Di sini nilai resistornya semuanya sama ya, 330 ohm, Computensio, LCD, dan Arduino. Langsung saja kita bahas untuk codingnya, yaitu di sini ada include liquid crystal.h, kemudian define pin underscore tombol 1 pin 8, kemudian define pin underscore tombol 2 pin 9. Di sini untuk menunjukkan kaki pin pada Arduino yang digunakan oleh push button. Nah, kemudian di sini ada liquid crystal LCD dengan nomor 2, 7, 3, 4, 5, dan 6. Di sini adalah kode pin yang digunakan pada Arduino, kemudian disambungkan pada LCD. Kemudian boolean kondisi, yaitu dalam kondisi low, kemudian string text untuk menunjukkan teks, kemudian di sini ada int intensitas timer. Nah, di sini untuk menunjukkan tipe data intensitas timer. Kemudian boolean tombol 1 dan tombol 2. Kemudian di bawahnya ada void stub, di mana void stub hanya bisa dijalankan atau diprogramkan dalam pemrograman satu kali. Di sini ada pin mode, pin underscore tombol 1, input underscore pull up. Kemudian pin mode, pin underscore tombol 2, input underscore pull up underscore pull up. Kemudian ada lcd.begin, yaitu dengan karakter LCD 16x2. Kemudian serial.begin, yaitu 38.400, yaitu untuk serial monitor. Nah, kemudian di sini ada lcd.print, yaitu membuat menu. Ini tampilan pertama pada LCD. Kemudian ada lcd.set cursor kolom 0 baris 1, yaitu LCD.
Kemudian lcd.print itu dengan Arduino nanti akan tertampil pada layar pertama kali pada Arduino pada baris kedua. Kemudian dengan delay 3000 milisecond. Nah, di sini ada lcd.clear yaitu untuk menghapus karakter apa saja yang ada pada LCD atau layar LCD. Kemudian di sini ada void loop, yaitu void loop merupakan pemrograman yang bisa dilakukan dengan berulang-ulang atau terus-menerus. Nah, di sini void loop hanya bisa berhenti ketika kita menekan stop pada running simulation atau simulation. Nah, kemudian di sini ada menu 1 yaitu tombol 1 sama dengan digital rate pin underscore tombol 1 dan tombol 1 sama dengan digital rate pin underscore tombol 2. Nah, di sini ada fungsi if yaitu tombol 1 sama dengan low. Berarti kondisinya dalam keadaan low dan akan terus low. Kemudian di bawahnya ada lcd.clear yaitu seperti yang di atas kita bisa menghapus karakter apa saja yang berada pada LCD. Kemudian go to menu 2 dengan delay 200 milisecond. Kemudian ada if yaitu fungsi if jika tombol 2 sama dengan low. Tombol 1 tadi low, maka tombol 2 juga low. Dan di sini ada timer plus dengan delay 200 milisecond. Nah, kemudian ada lcd set kursor dengan 0,0 yaitu dengan kolom 0 dan baris 0. Kemudian ada lcd.print atau pilihan timer. Nah, kemudian di sini ada led.set kursor yaitu dengan kolom 0 dan baris ke-1. Kemudian ada lcd.print atau timer dengan delay 1. Kemudian go to menu 1 underscore 1. Nah, di sini lanjut untuk menu 2. Di sini ada tombol 1 sama dengan digital rate pin underscore tombol 1. Kemudian tombol 1 sama dengan digital rate pin underscore tombol 2. Dengan jika tombol 1 sama dengan low. Nah, di sini ada lcd.clear yaitu apa saja seperti yang tadi, apa saja yang ada karakter pada LCD akan terhapus. Kemudian go to menu 1 dengan delay 200 milisecond. Kemudian di sini ada fungsi if yaitu fungsi if lagi ya, yaitu jika tombol 2 sama dengan low seperti tombol 1. Kemudian ada intensitas plus dengan delay 200 milisecond. Kemudian selanjutnya ada LCD dengan void loop lcd set kursor yaitu 0 dan ada lcd.print yaitu pilihan intensitas ya. Kemudian ada lcd.set kursor 01. Kemudian ada lcd.print intensitas dengan delay 1. Nah, di sini ada go to menu underscore 2. Nah, kemudian simulasinya kita bisa lihat tampilan pertama pada LCD.
membuat menu dengan Arduino seperti saya bilang tadi untuk tampilan pertama. Kemudian sini akan ada tampilan kedua di mana kita diminta untuk memilih timer. Dan kita bisa sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, sesuai bukan? Jadi baik teman-teman, jadi pada praktikum 3 ini ada beberapa pertanyaan yang disediakan, yaitu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan fungsi serial print dan serial write pada Arduino, jelaskan perbedaannya. Nah, jadi di sini saya akan menjawab perbedaannya, yaitu serial print yaitu mencetak data ke port serial sebagai teks ASCII yang dapat dibaca oleh manusia. Nah, kemudian serial write yaitu menulis data biner ke port serial. Data ini dikirim sebagai bit atau serangkaian bit untuk mengirim karakter yang mewakili digit angka menggunakan fungsi print. Itu tadi perbedaannya ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu cari informasi tentang parsing data pada Arduino. Nah, di sini yang saya ketahui tentang parsing itu yaitu berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti mengurai. Maka, parsing data adalah salah satu kegiatan untuk mengurai suatu data. Dalam pemrograman, misalnya di Arduino, kegiatan parsing data dapat dikaitkan dengan sebagai suatu kegiatan untuk mengelola suatu data, yaitu dengan cara memasukkan atau memisahkan paket data tersebut ke dalam uraian-uraian data yang akan diolah ke tahap berikutnya. Nah, di sini kan diminta untuk contohnya, yaitu misalnya contohnya seperti ini, paket data masukan yaitu dengan kode A 100B124C14D15. Nah, pada huruf A, B, C, D sebagai identifier. Nah, sedangkan angka 100, 123, 124, 1415 sebagai volume dari identifier. Nah, kemudian parsing akan mengurai data tersebut menjadi yang pertama itu A sama dengan 100, B sama dengan 123, 124, dan C sama dengan 14, dan D sama dengan 15 sesuai dengan posisi yang ada pada kode, di mana A, B, C, dan D adalah data-data yang akan diolah selanjutnya. Nah, kemudian ada pertanyaan ketiga di sini, yaitu berapa bandrate maksimal yang bisa digunakan pada Arduino Nano. Di sini saya kurang paham, yaitu belum menemukan berapanya. Jadi jika ada yang mau menjawab atau berkenan menjawab untuk membagi ilmu, silahkan jawab pada kolom komentar ya. Nah, jadi teman-teman, berikut tadi adalah penjelasan mengenai praktikum 3 yang saya sudah jelaskan. Dari penjelasan saya tadi mungkin ada kekurangan atau kesalahan kata yang
saya lakukan atau saya ucapkan. Mohon berikan kritik dan sarannya yang membangun ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.